Assalamualaikum, Bu Yuli, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Irwan. Oke, kemarin itu kan Pak Irwan mendapatkan WA dari Bu Yuli nih. Kayaknya Bu Yuli ada punya sedikit masalah ya. Ya, bukan masalah sih Pak, ada yang mau saya diskusikan. Oh, begitu. Nah, tujuannya yang akan diskusikan itu kira-kira apa ya? Eh, Agenda hari ini yang akan kita jadi diskusikan. saya tuh pengen cari solusi gimana biar ketika saya mengajar itu nanti anak-anak tuh bisa paham. Mencari solusi Biar ketika ketika nanti. ngajar, ketika memberikan materi itu anak-anak tuh bisa paham. Oh, Seperti begitu. itu. Ya, 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 ya. Nah, sebelumnya kan Bu Yuli kan kita sebagai guru itu mungkin ketika mengajar itu apa saja yang sudah Bu Yuli pernah lakukan kan mengajar itu kan banyak sekali pendekatan atau metode pembelajaran. Ya. Kira-kira apa saja yang sudah pernah dilakukan untuk pendekatan atau metode pengajaran itu. Metodenya biasanya saya sudah pakai macam-macam. Ya. Jadi saya itu masih kesulitan kalau sebenarnya anak itu enjoy dengan metode atau menikmati dengan metode yang saya berikan. Cuman masalahnya saya itu kadang ngerasa bahasa yang saya sampaikan ke anak-anak itu kadang ketinggian. Jadi anak-anak tuh tak paham dengan instruksi saya, Pak. Oh, iya, Gitu. iya, iya, Jadi iya, iya, iya. mungkin karena apa ya, terbiasa ngobrol sama orang dewasa kan. Mm-mm. Nah sementara kita kan ngajar sama anak-anak. Mm-mm. Nah jadi kadang itu anak-anak itu nggak paham gitu loh apa yang saya sampaikan ke mereka. Itu mereka masih bertanya, Bu maksudnya itu apa gitu, Bu maksudnya itu apa. Nih kok saya evaluasi beberapa waktu ini kok malah jadi makin sering gitu. Nah Oh, jadi. berarti kan nggak nyambung, maksudnya apa yang mau saya sampaikan dengan anak-anak terima tuh tak nyambung. Cuman kalau dalam memberikan pembelajaran ya ya pakai metode-metode apapun tuh anak-anak udah senang gitu. Iya, 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 iya. Iya kan memang saat ini Bu Yuli ini mengajar di kelas bareng sama saya kan di kelas 6 ya kan. Ya Dan betul. tentunya memang kelas 6 itu sudah dalam masanya kan mendekati puber ya, mungkin perasaan Bu Yuli kan melihat anak-anak itu sudah besar-besar ya, bukan anak-anak lagi. Ini yang Bu Yuli itu rasakan itu kan ketika kegiatan pembelajaran ya, Mm-mm. dengan metode ini misalkan kok dalam kegiatan pembelajaran Bu Yuli kok masih merasakan kok anak-anak itu kurang paham karena selalu banyak pertanyaan-pertanyaan seolah-olah nggak mengerti ya. Nah, Mm-mm. terus ketika apa namanya, ketika kan setiap pembelajaran itu kan ada tes formatifnya kan. Mm-mm. Mungkin dari hasil tes formatif itu seperti apa hasilnya tuh dari kegiatan pembelajaran Bu Yuli? Misalkan hasil tes Ya, latihan dari kegiatan kalau pembelajaran tersebut. hasil tes apa namanya sebenarnya anak-anak bisa mengerjakan Pak Irwan. Kalau dalam sisi tesnya itu tidak ada masalah gitu. Cuman pada akhirnya kan anak-anak jadi ngeluh gitu kadang. Kok Bu Yuli saya apa yang Bu Yuli sampaikan hari ini tuh ada ada beberapa yang saya tak paham seperti itu gitu. Cuman karena mereka belajar sendiri jadi ya ketika dites sih aman gitu. Aman. Cuman yang jadi masalah saya itu saya kok ngerasa pas pada waktu memberikan pelajaran itu apa Saat namanya menjelaskan saat atau. menjelaskan gitu kan intinya bahasa saya itu mungkin saya ngambil apa kata-katanya itu terlampau tinggi gitu loh Pak Irwan. Jadi Ya. saya itu pengennya hari ini itu saya dapat solusi gimana biar ketika saya ngajar itu bahasa saya tuh nggak ketinggian sama anak-anak gitu. Oh, jadi masalahnya dalam penggunaan bahasa itu ya. Ya, Bagaimana bahasa itu supaya bisa dipahami oleh anak-anak anak-anak. itu. Ya, Ya, berarti terkait dengan pendekatan atau metode pembelajaran. Misalkan kalau itu kan berarti ketika Bu Yuli sedang memberikan penjelasan ya. Jadi ya, sedang
mengajar dengan pendekatan atau metode ceramah seperti itu. Kadang-kadang Iya, sebenarnya Bu bukan Yuli, ceramah saja loh Pak Irwan. ya, Jadi gini, misalnya saya udah punya konsep hari ini, saya ngajar misalnya tentang apa namanya materi, misalnya tentang planet begitu kan. Nah, saya sudah menyiapkan toolnya, ya, sudah menyiapkan apa namanya, maksudnya alat-alat peraganya, saya sudah siapkan game buat anak-anaknya, begitu ice breakingnya dan sebagainya, sudah saya konsep, sudah saya tata. Tetapi saya ketika memberikan instruksi kepada anak-anak itu, kadang misalnya anak-anak apa namanya gimana ya, ketika mengajak apa ya, maksudnya anak-anak itu mungkin untuk berkumpul atau mungkin mengajak ini atau menyimpulkan materi kepada anak-anak begitu tuh, anak-anak bisa bertanya, ibu misalnya, ibu maksudnya tata surya yang Bu Ili jelasin tadi itu apa, saya tak jelas oh gitu iya loh. iya 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 Jadi iya iya. saya tuh mungkin kadang memilih kalimat gitu kali ya, yang apa Memilih nggak diksi kayaknya. Oke jadi oke. nggak nyambung sama anak-anak Makanya, gitu. oke baik 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 Seperti baik. itu Sebenarnya masalahnya. sebenarnya tadi yang dijelaskan sama Bu Yuli berarti sebenarnya tidak ada masalah dengan pendekatan pembelajaran, Iya, tidak ada masalah dengan metode pembelajaran, iya, dengan apapun itu. Cuma masalahnya ketika Bu Yuli berbicara mungkin merasa apa pilihan kata atau diksi yang disampaikan kepada anak-anak itu nggak. masih kerepotan Iya, masih ya. kerepotan. Iya, iya, Karena iya, kan iya, iya. Pak Irwan tahu Untuk sendiri, memahami. sekolah kita itu kan disuruh sama ibu kepala sekolah untuk bilingual. Ya Oh kan, iya jadi iya iya kadang iya iya, suruh iya. nyampainya pakai bahasa Indonesia digabung sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi Oh kadang kan begitu. itu membingungkan kan. Ya 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 ya. Jadi kadang ketika saya ngambil bahasa Indonesia, saya gabung-gabungkan dengan bahasa Inggris, kadang anak tuh malah Malah jadi nggak makin nyambung makin nggak gitu, nyambung makin karena bingung. Padahal hari ini sudah saya persiapkan gitu kan, ya ya ya. ininya memprepare hari ini selama 1 jam nih bakalan ngapain sama anak-anak. Cuman karena itu juga kali ya double bahasa kayak gitu, jadi mungkin ketika memberikan instruksi kan kemarin kita sudah dilakukan pelatihan tuh apa namanya, ketika memberikan instruksi kepada anak-anak pakai bahasa Dengan Inggris. pakai bahasa Inggris. Nah, Oh. saya uji coba tuh ke anak-anak, ternyata malah anak-anak gak nyambung. Wah. Bu Yul ngomong apa gitu, Ya, 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 maksud ya, Bu Yul ya, itu ya, ya. apa. Nah Ya. itu Pak Irwan. Oke oke baik, berarti dari permasalahan-permasalahan itu sudah bisa melihat benang merahnya ya. Ternyata memang penguasaan kosakata anak-anak masih agak kurang ya, agak lemah. Ya itulah mungkin. Nah, sebenarnya sudah bagus itu, apalagi ada pembelajaran yang sudah dikombinasikan dengan apa bilingual tersebut kan. Bilingual itu salah satu apa kegiatan pembelajaran yang mencerminkan apa namanya kemampuan global, mungkin dua Iya. bahasa ya, apalagi bahasa Inggris kan Nah. sudah bahasa dunia seperti itu sudah bagus sebenarnya yang sudah dilakukan sama Bu Yuli itu ya, inovatif ya, itu sebuah kegiatan pembelajaran yang sangat inovatif sekali. Nah, selanjutnya mungkin terkait dengan permasalahan Bu Yuli, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan agar nanti agar masalah tadi itu, masalah Iya. komunikasi itu bisa diselesaikan, strategi atau rencana Iya, jadi apa kira-kira nanti ke depannya? saya kemarin tuh sudah berpikir dan saya mencoba untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terus terkait apa ya, kekurangan saya memberikan instruksi dan memilih kata-kata itu, sepertinya sebelum nanti saya kembali ke kelas itu saya harus mempersiapkan ulang gitu untuk apa ya, menyusun kalimat-kalimat atau pemilihan kata-kata yang nanti bisa dipahami oleh siswa Dengan mudah dengan gitu. mudah. Terus yang kedua, saya itu akan coba tanya sama siswa kan. Tadi saya sudah coba mau membuat tuh orat-orat kira-kira nanti kalau saya kepilih kalimat-kalimat ini nyambung nggak di anak-anak gitu kan. Nah nanti kalau sudah
gitu saya akan uji coba dulu sama anak-anak itu. Kira-kira anak-anak ini dengan apa yang sudah saya rencanakan kembali udah paham belum dengan apa namanya bahasa, dengan kalimat yang saya maksudkan itu gitu. Iya. Biar nanti ketika saya mengajar itu tujuan saya jadinya tercapai. Nah, seperti itu Pak Irwan, itu mungkin strategi atau apa yang bisa saya lakukan kepada anak-anak ya, karena kan ya bagaimanapun anak-anak ini kan berbeda kan bahasanya dengan kita kan Pak Irwan. Nah, kalau kita mungkin bisa sama-sama paham, kalau anak-anak kan kadang memang kalau instruksinya tidak jelas, akhirnya ya mereka tidak akan mengerti dengan apa yang mau kita lakukan itu gitu, yang mau maksudnya tugas yang mau kita berikan atau apa yang mau kita sampaikan itu mereka malah memahaminya nanti dengan hal yang berbeda kayak gitu. Nah, makanya kan ya itu tadi yang dua hal yang akan saya coba lakukan. Yang pertama saya juga tadi mau cari dulu, menyusun sebelum pembelajaran. Yang kedua nanti saya uji coba dulu sama anak-anak gitu. Uji coba. Iya, maksudnya saya panggil dulu anak-anak. Nah, ketika saya menyampaikan materi begini, saya kasih perintah ini, kamu paham dengan apa yang Bu Yuli maksudkan ini gitu. Oh, jadi ada dua rencana atau strategi. Yang pertama nanti Bu Yuli akan mencoba menyusun kalimat, menyusun kata-kata yang sekiranya kata-kata itu bisa dipahami nanti oleh anak-anak itu sendiri. Kemudian setelah itu mau melakukan uji coba, uji coba sama anak-anak dengan bahasa-bahasa yang sudah disusun tersebut. Nah, nanti seperti itu. Oke, kira-kira itu rencananya kapan itu akan dimulai? Iya, jadi karena kalau pembelajaran ini kan biasanya IPA dapat jatah 2 kali 2 ya, berarti 4 jam pembelajaran. 4 jam jadi seminggu per kelas itu dapat 2 kali kan Pak. Jadi nanti rencana saya ya sesegera mungkin akan saya coba lakukan itu gitu. Jadi kalau nanti saya tunda-tunda, pasti nanti saya setiap kali masuk ngasih pembelajaran ke anak pasti akan bermasalah. Jadi minggu ini saya tuh pengennya saya mencoba menyusun dulu nih untuk pertemuan selanjutnya kelas 6A nih. Nah, besok kan ini hari Sabtu, berarti kan hari Senin ya kan. Nah, berarti nanti minggunya saya coba nanti orat-orat dulu untuk ke anak-anak. Pertemuannya kan hari Selasa ya. Jadi Minggu saya coba orat-orat dulu, Senin saya uji cobakan ke anak-anak sambil saya evaluasi. Nanti kira-kira anak paham nggak? Kalau anak tak paham, berarti kan saya harus buat rencana selanjutnya. Berarti kan saya harus coba ini kira-kira meminta pendapat mungkin anak-anak yang lain. Jadi kalau Bu Yuli mau kayak refleksi dulu nanti jadi kalau Bu refleksi. Yuli mau memberikan materi seperti ini, bahasa yang bisa dipakai untuk kalian itu yang seperti apa? Nah, kan saya harus diskusi ke anak tuh setelah saya mencoba untuk menyusun maksudnya menyusun kata, memilih diksi tadi, menguji coba ke anak, ternyata anak tak paham, saya juga kan harus nyari input dari anak, kira-kira bahasa yang mereka bisa paham itu seperti apa, kan kayak gitu. Jadi melakukan feedback lagi kan berarti ke anak gitu. Dan harapan saya nanti semoga Senin itu bisa terselesaikan. Jadi nanti ketika hari Selasa saya uji cobakan kembali ke anak itu. Saya nanti bisa mengukur itu seberapa pencapaian saya, seberapa anak-anak tuh pahami materi pembelajarannya. Ada nggak perbedaan dengan yang minggu lalu? Minggu lalu kan mereka masih kesulitan tuh. Saya kayaknya lompat-lompat karena mungkin ngadopsi perintah pakai bahasa Inggris, jadi mereka tak paham dengan yang saya maksudkan gitu. Mungkin nanti selain saya pakai bahasa Inggris, saya juga harus translate ke bahasa Indonesia. Misalnya perintah saya itu kan kadang kan yang namanya guru kan kelupaan Pak, misalnya
disuruh membaca berulang-ulang misalnya kayak gitu, ternyata anak baru sekali baca langsung dikerjain, akhirnya banyak kan yang salah. Harusnya kan Banyak miss saya lagi mereka ya. harusnya saya bilang, nak, membacanya harus pelan-pelan, diinikan gitu kan, maksudnya saya ini kan dengan bahasa transfer dengan bahasa Indonesia biar mereka bisa paham dengan ini saya begitu kan, biar nanti anak-anak ini ketika menerima perintah saya itu tuh mereka jadi ngerti, paham. gitu Pak Irwan. Jadi saya coba nanti, itu progres saya ya Pak Oh Irwan ya, ya. untuk rencana kedepannya seperti Ya, itu ya. jadi nanti saya coba nanti tuh di hari Selasa saya akan evaluasi sudah seberapa pencapaian saya. Kalau kemarin saya di titik ibarat kata saya tuh titiknya masih titik kesalahan saya itu misalnya 9 ya kan, yang kemarin. Nah, apakah nanti di hari Senin itu kesalahan saya bisa menurun gitu kan. Ya, maksudnya grade-nya turun ya kan. Bukan 9 tuh baik Pak Irwan kan, 9 ini kesalahan saya gitu kan. Berarti nanti hari Senin itu kira-kira apakah nanti saya bisa di posisi minimal 5 atau 4 begitu kan. Ya kalaupun masih ada salah-salah itu kan ya wajar kan Pak Irwan, ya namanya kan kita baru refleksi sekali ya kan. Nanti kalau sudah dari situ ada penurunan apa kekurangan saya lanjut lagi tuh nanti di episode pertemuan kedua di kelas 6A, apakah nanti juga sudah mulai berkurang lagi gitu kan, karena kan tidak bisa sekali jalan langsung sempurna. Berarti ada tahapan-tahapannya seperti itu ya. Begitu. Oke, baik, itu salah satu rencananya. Nah, tadi yang sedikit ya, mungkin ada sesuatu hal yang menggelitik nih, karena memang permasalahannya kan karena bilingual itu kan. Nah, tentunya kan selain dengan penggunaan tata bahasa Indonesia pun mungkin yang secara formal di kelas anak-anak kadang-kadang on off apalagi ya karena penguasaannya tambah lagi bilingual. Nah, tadi kan sebenarnya sudah menunjukkan ada sebuah usaha gitu kan. Nah, itu kan merupakan sebuah sebuah hambatan ya. Karena sudah bilingual ini. Kira-kira bagaimana ya antisipasinya tersebut agar hambatan itu kan, jadi bukan hambatan ya, karena bilingual itu gimana cara mengantisipasinya agar nanti kedepannya semakin jadi kan kita lancar itu, kembali. Kalau di sekolah itu kan ada seperti pelatihnya, ada coachnya yang untuk bahasa Inggris. itu. Nanti saya juga akan berkonsultasi tuh sama si coach pelatih kita yang di bahasa Inggris yang ngajarin kita pembelajaran di kelas untuk bahasa Inggris tuh, sama Sir Nafis. Nah, itu nanti saya akan konsultasi sama beliau gitu. Mengenai penguasaan tata bahasa Inggrisnya. Mengenai penguasaan tata bahasa Inggris tadi itu di anak itu ya. Yang untuk anak-anak. Jadi perintah-perintah yang easy, yang mudah, yang tepat untuk anak-anak sehingga anak-anak nih paham dengan kita itu seperti apa. Mungkin yang sudah pernah diajarin. Yang sudah dipraktekkan juga sama Sir Nafis kan. Seperti apa. Itu yang pertama. Terus nanti yang keduanya, nah itu tadi Pak Irwan, saya akan coba berlatih dulu sendiri gitu. Kira-kira apa yang sudah diajarkan Sir Nafis itu saya akan coba latih untuk saya pribadi, karena saya kadang kan masih juga kesulitan tuh untuk membunyikan setiap kata itu dengan tepat, karena saya untuk penguasaan bahasa Inggris saya itu jujur lemah. Masih belajar lah. Masih belepotan ya kan. Jadi saya itu harus belajar untuk maksudnya menguasai keterampilan untuk menguasai pronunciation atau kata-kata bahasa Inggrisnya itu dengan lebih tepat lagi itu seperti apa satu. Nah, bisa jadi kan apa yang saya omongkan kenapa anak nggak nangkep itu karena apa yang saya keluarkan, kata-kata yang saya keluarkan itu tuh nggak jelas diterima mereka gitu ya kan. Karena bahasa Inggris ini kalau nggak jelas kan mereka juga salah jadinya. Sama dengan bahasa-bahasa yang lain kan. Kalau kita tak tepat ya mereka tidak akan menerima dengan jelas. Ibu nih ngomong apa sih, kumur-kumur ya? Kan
siswa bisa Iya, ngomong kayak gitu iya, ke iya, iya, saya iya, gitu iya, kan, iya. memang saya mungkin ketika ngomong tuh tak jelas gitu kan. Kalimat-kalimat tanya saya tuh tak jelas yang pakai bahasa Inggris ini. Iya, iya, Sementara ketika ngomong pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu kan harusnya secara bergantian gitu. Iya. Ya kan? Kadang nah itu yang kendala saya yang kedua, saya tuh pelupa. Lupa. Jadi kalau udah ngomong pakai misalnya ngomong nih kita mau ngasih instruksi pakai bahasa Bahasa Inggris, Inggris. udah saya sampein. Mm-mm. Nah, terus saya tunggu, kok anak-anaknya bengong, lupa Iya. pula nggak saya bilang nih Bahasa anak-anak Indonesianya. hari itu gini loh gitu. Harusnya kan ketika udah ngomong pakai bahasa Inggris, Inggris langsung. langsung saya sambung lagi dengan bahasa Indonesianya tuh apa. Indonesianya. Misalnya anak-anak buka buku halaman sekian. Sudah saya perintahkan pakai bahasa Inggris. Karena kan saya omongkan Oke. lagi page book number apa misalnya. Saya kan harusnya ngomong lagi tuh. Jangan-jangan halaman yang saya maksudkan dengan yang diterima anak-anak nih berbeda. nah itu dia, makanya Jadi kan salah tangkap. jadi salah tangkap, akhirnya kan lama tuh. Iya. Padahal kita pelajaran masa pandemi ini cuma sebentar-sebentar aja, kan jadi riwe, jadi membuat Iya, 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 berantakan iya, iya, gitu iya. pembelajaran KBM-nya. Itu Pak Irwan. Oke, baik. Luar biasa nih Bu Yuli ini dalam kegiatan pembelajaran ya, Iya. sudah sangat bervariasi dan Iya. berinovasi. Nah, Pak Irwan. selanjutnya kan tadi kan sudah permasalahannya sudah kita tahu kan seperti itu. Nah, kira-kira ada komitmen Bu Yuli ya, Bu Yuli nanti untuk kedepannya seperti apa dengan apa yang sudah ingin direncanakan sama Bu Iya. Yuli, terkait terutama kira-kira siapa saja nih yang dapat diajak kerjasama nih, guru mungkin bisa yang dapat kerjasama itu Oke. siapa saja? Jadi gini Pak Irwan, kan tadi sudah saya sampaikan tuh, yang pertama yang jelas saya guru bahasa Inggris ini gitu dulu ya? yang kerjasama dulu ya, Ya. yang kerjasama itu satu pasti guru bahasa Inggris, Guru bahasa aja. Inggris, Nah terus? terus yang kedua saya melibatkan anak-anak untuk nanya nih. Ya. Terus yang ketiga saya Untuk pengennya melakukan juga sama anak untuk refleksi untuk juga, refleksi sama juga, feedback gitu betul. berarti. Terus yang ketiga saya juga ngajak guru. Jadi misal ada guru jam kosong, nanti saya ajak tuh ke kelas, saya suruh nengokin, kira-kira dari dia nanti catatan-catatannya untuk saya itu apa terkait Iya, tadi iya, itu iya, penyampaian iya. materi kepada anak kan. Jadi ada guru pemantau ya. Kayak gitu. Itu rencana aksi saya yang melibatin gurunya. Terus rencana aksi saya, maksudnya komitmen saya ke depan ya, saya tuh pengennya kan saya sudah memprepare nih dalam pembelajaran sehari itu pengennya seperti apa. Nah, kendala saya kan tadi yang saya sampaikan di bahasa. Nah, saya pengennya ke depannya anak-anak itu ketika saya masuk dan ketika saya menyampaikan materi kepada mereka itu sudah bisa diterima dengan jelas gitu, tanpa komunikasi efektif gitu kan. Ya. Tanpa harus anak-anak itu bertanya berulang-ulang. Ibu Yuli maksudnya ini apa? Ibu Yuli tadi Bu Yuli ngomong apa? Jadi menjelaskannya pun berulang-ulang. Itu Pak Irwan kan buat anak-anak yang sudah paham instruksi, jadi kan bete. Nah, jadi mereka tanya lagi. Nah, itu yang terjadi di kelas kan seperti itu. Saya ingin mengurangi itu. Saya ingin kelas saya kondusif. Saya ingin kelas saya itu sudah mengerti. Jadi ketika saya menyampaikan materi, anak-anak itu tuh udah ngerti dengan apa yang mau saya sampaikan tuh paham, ngerti, ya kan. Jadi ketika saya juga memberikan materi juga saya menikmati, anak-anak juga menikmati, dan nanti endingnya evaluasi yang saya berikan anak-anak bisa mengerjakannya juga dengan baik. Begitu. Itu Pak Irwan. Bagaimana sekarang kira-kira nih Bu Yuli sudah curhat ya sama Pak Irwan di sini, sudah menyampaikan segala keresahan-keresahan keresahan-keresahan terkait dengan pembelajaran. Dan ternyata sebenarnya Bu Yuli ini luar biasa ya. Keresahan itu ya karena memang Bu Yuli ini sangat fokus ya, sangat serius ya
itu wajar ya. Iya. Ya, dengan pertemuan ini ya alhamdulillah kira-kira apa yang dirasakan ini? Terasa Alhamdulillah saya sudah Nyaman. ngobrol begini tuh, jadi saya serasa nyaman. Nyaman. Nyaman dalam artian apa ya? Apa yang saya akan lakukan ke depan terkait dengan permasalahan tuh bisa terurai gitu loh. terurai. Bisa Ya, terurai. ya, Jadi ya. step-stepnya saya mesti ngapain, Ngapain. gitu kan? Apa yang harus saya prepare kepada anak-anak, apa yang Iya. harus saya komunikasikan dengan orang lain, gitu. Itu jelas terarah. Kerjasama, kolaborasi Ya, dengan yang kerjasama lain. dan kolaborasi dengan siapa yang harus saya kerjain itu Iya, saya iya, tahu tahu. begitu. Terima Berat. kasih ya Pak Irwan sudah membantu saya hari ini. Ya, tempat apa namanya? Teman curhat. Curhat. Luar Iya. biasa Bu Yuli, ya, seorang guru yang sangat apa namanya? Selalu semangat kelihatannya ya. Iya. Ya, selalu semangat, cuma kemarin ini agak Agak bingung. ya. karena Sekarang kan kelihatannya ada- sudah mulai cerah lagi. Iya, Pak Irwan, sudah cerah ceria. Luar ya, Pak biasa. Irwan. Kan kita ini satu tim ya, Ya, kan. betul, Saya juga betul. di satu tim di kelas Kelas 6. 6, Ya, betul. luar biasa. Ya. Sudah berarti Ya, bagaimana? baik. Atau ada hal yang perlu disampaikan kembali? Sepertinya udah cukup ya Pak Udah Irwan cukup ya? Nanti kalau misalnya ada tindak lanjut kita, Iya. maksudnya bagaimana apa yang sudah saya lakukan itu, bagaimana hasilnya, nah nanti kita obrolkan lagi ya. Kita Nah, biar lihat nanti kita lagi. bisa evaluasi, terus nanti kira-kira kita cari Kita sama-sama solusi. untuk merefleksi Ya, ya. kita cari solusi kalau nanti saya ternyata ada permasalahan baru lagi yang masih terkait ini gitu. Ya, kita bicara lagi nanti. Iya, Kita ngobrol lagi. kan kita belum tahu di lapangan nanti Ya, seperti ya, apa ya. kan. Nah, nanti kita bisa obrolkan lagi ini ya. Ya. Nah, Oke, Mungkin baik. next week kalau sudah saya uji cobakan di kelas, ya kan, kalau udah diuji cobakan di kelas untuk pertemuan berikutnya, nanti kalau masih ada hal yang ingin kita diskusikan lagi, Ya, kita nanti kita diskusikan lagi. diskusikan lagi ya. Oke, baik. Terima kasih Sama-sama, Bu Pak Irwan. Yuli. Luar biasa yang telah misalnya menyempatkan diri, mempercayakan diri untuk mengungkapkan keresahannya itu. Iya. Nah, itu adalah sebuah kerjasama dan kolaborasi yang baik. baik. Oke. Terima kasih ya Sudah? Pak Irwan. Sama-sama. Ya, saya pamit dulu hari ini. Oke, baik. Ya. Selamat menjalankan mimpi-mimpinya Iya. dan berinovasi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Oh iya, besok kan udah anak mau puasa bangsa. ya Pak Irwan Oh ya. iya. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak Irwan ya. Ya, sama-sama. Lahir batin. Mudah-mudahan Semoga kita dimudahkan. bisa menjalankannya dengan dengan nyaman, dengan tenang, dengan penuh kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Amin ya Allah.